Air merupakan sumber energi yang keberadaannya memiliki peran penting bagi makhluk hidup, baik itu untuk manusia, tumbuhan, maupun hewan. Manusia memanfaatkan air misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk industri, transportasi, dan lain-lain. Sementara tumbuhan memanfaatkan air untuk fotosintesis. Kemudian kalau hewan biasanya memanfaatkan air untuk minum, kemudian juga bisa untuk tempat hidup. Nah, meskipun air itu terus-menerus digunakan, keberadaannya tidak pernah habis. Jumlahnya tetap. Hal itu karena air senantiasa mengalami gerak perputaran dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi yang terjadi terus-menerus melalui beberapa tahapan, atau proses ini disebut dengan siklus air. Nah, setiap tahapan dalam siklus air menyebabkan perubahan wujud pada air. Siklus air ini bermanfaat untuk menjaga ketersediaan air di bumi, mengatur suhu lingkungan, menciptakan hujan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Siklus air diawali dengan terjadinya penguapan air di permukaan bumi akibat panas matahari. Air yang berada di laut, di danau, maupun di sungai itu mengalami penguapan dengan bantuan sinar matahari. Proses penguapan air dari laut, danau maupun sungai ini disebut dengan evaporasi. Proses evaporasi menyebabkan perubahan wujud air menjadi uap air. Artinya terjadi perubahan wujud cair menjadi gas, kemudian naik menuju atmosfer. Nah, sama dengan evaporasi, penguapan juga terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan. Nah, proses penguapan ini disebut dengan transpirasi. Jumlah uap air yang dihasilkan dari proses transpirasi itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan proses evaporasi. Di ketinggian tertentu, uap air tadi berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil. Perubahan menjadi partikel es ini terjadi karena suhu yang rendah. Proses ini disebut dengan pengembunan atau kondensasi. Kondensasi terus berlangsung hingga partikel es saling berdekatan dan membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang berdekatan, gumpalan awan yang terbentuk semakin tebal dan berwarna hitam gelap. Maka ini terbentuklah awan hitam. Pada saat suhu udara yang tinggi, awan hitam yang mengandung partikel-partikel es itu mencair menjadi air yang jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, proses inilah yang disebut dengan presipitasi. Tetapi pada suhu yang terlalu rendah, awan hitam tersebut tidak mencair dalam bentuk air hujan, namun menghasilkan butiran salju atau hujan es. Nah, air hujan yang telah jatuh ke bumi akan merembes menuju pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Proses ini disebut dengan peresapan atau infiltrasi. Setelah masuk ke pori-pori tanah, air akan mengalir secara perlahan menuju laut. Kemudian nanti akan terjadi lagi proses seperti pada awal tadi dan terus-menerus seperti itu. Itulah urutan terjadinya siklus air.